Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Happy enjoy! Jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya. Halo teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai angka kecukupan gizi dan masalah gizi di Indonesia. Adapun konsep kecukupan gizi dan kebutuhan gizi. Kecukupan gizi adalah jumlah energi dan zat gizi yang hendak dikonsumsi setiap hari untuk jangka waktu tertentu sebagai bagian dari diet normal rata-rata orang yang sehat menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas untuk mencegah terjadinya defisiensi energi. Selanjutnya, kebutuhan gizi adalah banyaknya energi dan zat gizi minimal yang dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan hidupnya serta melakukan berbagai kegiatan selama 24 jam untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Nah, sedangkan angka kebutuhan gizi merupakan besarnya zat gizi yang diperlukan oleh tubuh agar individu tersebut dapat hidup sehat dan produktif. Biasanya digunakan pada saat akan menentukan kandungan gizi dari suatu menu yang akan direkomendasikan pada orang tertentu, seperti pasien di rumah sakit. Angka kebutuhan gizi nilainya cenderung lebih tinggi daripada angka kecukupan gizi atau AKG. Untuk menentukan angka kebutuhan gizi, maka harus menggunakan tabel AKG berdasarkan UNPG. Selanjutnya ada kegunaan angka kecukupan gizi atau kegunaan AKG. Adapun manfaat dari AKG adalah yang pertama, sebagai acuan dalam menilai kecukupan gizi. Yang kedua, sebagai acuan dalam menyusun makanan sehari-hari, termasuk perencanaan makanan di institusi. Yang ketiga, sebagai acuan perhitungan dalam perencanaan penyediaan pangan tingkat regional maupun nasional. Yang keempat, sebagai acuan pendidikan gizi serta sebagai acuan label pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan dan kebutuhan gizi. Yang pertama, tahap perkembangan meliputi kehidupan sebelum lahir, sewaktu bayi, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lansia. Yang kedua, faktor fisiologi tubuh seperti pada masa kehamilan. Pada masa ini, zat gizi diperlukan untuk pertumbuhan organ reproduksi ibu maupun untuk pertumbuhan janin. Yang ketiga, keadaan sakit dan dalam penyembuhan. Seseorang yang menderita penyakit disertai dengan demam, keadaan ini membutuhkan lebih banyak protein. Faktor yang keempat, yaitu aktivitas fisik yang tinggi makin banyak memerlukan energi. Pengukuran kebutuhan energi didasarkan pada pengeluaran energi dengan komponen utama angka metabolisme basal atau BMR dan kegiatan fisik sesuai dengan tingkatnya, ringan, sedang, berat pada masing-masing jenis kelamin. Dan faktor yang kelima yaitu ukuran tubuh, berat dan tinggi badan pada jenis kegiatan yang sama. Orang yang besar menggunakan lebih banyak energi, sedangkan orang yang lebih kecil menggunakan lebih sedikit energi. Yang selanjutnya, angka kecukupan gizi di Indonesia. Adapun angka kecukupan gizi yang dianjurkan yaitu yang pertama, merencanakan dan menyediakan suplai pangan untuk penduduk ataupun kelompok penduduk. Yang kedua, menginterpretasikan data konsumsi makanan perorangan ataupun kelompok. Yang ketiga, perencanaan pemberian makanan di institusi seperti rumah sakit, sekolah, industri atau perkantoran, asrama, panti asuhan, panti jompo, dan lembaga pemasyarakatan lainnya. Yang keempat, penetapan standar bantuan pangan. Yang kelima, menilai kecukupan persediaan pangan nasional. Yang keenam, merencanakan program penyuluhan gizi. Yang ketujuh, mengembangkan produk pangan baru di industri. Dan yang terakhir, menetapkan pedoman untuk keperluan labeling gizi pangan. Biasanya dicantumkan proporsi AKG yang dapat dipenuhi oleh satu porsi pangan tersebut.
pun perhitungan mengenai kecukupan dan kebutuhan gizi dengan rumus berat badan aktual atau saat ini dibagikan dengan berat badan standar dalam AKG dikali dengan AKG. Oke guys, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita masih dalam proses pembelajaran. Dan semoga video kali ini bisa bermanfaat khususnya bagi kalian yang udah nonton video kali ini. Remember win, blindly side. Maaf kalau ada salah. Bye-bye.